Mewakili teman-teman ataupun kawan-kawan yang lulus P3K tahap 1, izin bertanya Pak, apakah kami masih menerima THR tahun ini? Dan ini ditanyakan kepada Pak Depri Gopal, ini adalah selaku pengelola gaji PTK non-ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada video kali ini kami masih akan menyampaikan informasi terkait pembayaran THR bagi rekan-rekan semua. Di sini kita dapat informasi bahwa Pemda sengaja tak bayar THR dengan cara menetapkan tanggal SPMT tidak pada tanggal 1 April 2022. Namun akhirnya P3K di daerah ini mendapatkan THR dari status PTK non-ASN. Ini karena ada edaran dari Mendagri terkait pembayaran THR untuk tenaga honorer. Kita akan lihat beberapa bukti. Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu lalu Mendagri telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur THR dan gaji ke-13. Dalam surat edaran ini Bapak Ibu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD di tahun 2022 ini juga hendaknya diberikan kepada honorer. Instruksi Mendagri untuk memberikan THR kepada honorer ini disampaikan dalam surat resmi yang bernomor 900-2069/SC yang diterbitkan Senin 18 April 2022, di mana beliau menginstruksikan agar selain ASN, honorer yang bekerja pada instansi pemerintah juga mendapatkan THR. Sebagaimana dilansir dari victorynews.id dari laman resmi kemendagri.go.id, dalam surat edaran itu Mendagri meminta gubernur dan bupati atau wali kota melakukan langkah percepatan pembayaran THR dan gaji 13. Surat edaran yang terbit pada Senin 18 April tersebut menyusul ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian gaji dan THR bagi ASN. Nah, ini Bapak Ibu kabar baiknya bahwa beberapa rekan yang memang sudah lolos P3K tahun 2022 meskipun sudah ditetapkan TMT-nya sejak Februari, namun ternyata SPMT mereka tidak ditetapkan pada tanggal 1 April. Meskipun ditetapkan di bulan April, SPMT-nya tidak ditetapkan pada tanggal 1, karena sesuai aturan yang berlaku bahwa pemberlakuan untuk pembayaran gaji itu ditetapkan pada tanggal 1 ya Bapak Ibu, pada tanggal 1 bulan berjalan. Apabila SPMT-nya ditetapkan pada tanggal 2 dan seterusnya, maka gaji akan dibayarkan pada bulan berikutnya, yakni bulan Mei. Oleh karena itu, meskipun rekan-rekan sudah menerima SK dan bahkan sudah mendapatkan TMT sejak Februari, namun tetap tidak mendapatkan THR karena memang Pemda sengaja memundurkan waktu penetapan SPMT. Namun di daerah ini Bapak Ibu, daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan beberapa daerah lainnya sudah mendapatkan edaran surat kaleng melalui pesan singkat yang disampaikan oleh Bendahara Dinas Pendidikan. Nah, di sini informasinya, pertanyaan yang disampaikan dari rekan honorer yang sudah dinyatakan lolos P3K, di sini Pak Ramli Daeng ya, mewakili teman-teman ataupun kawan-kawan yang lulus P3K tahap 1, izin bertanya Pak, apakah kami masih menerima THR tahun ini? Dan ini ditanyakan kepada Pak Depri Gopal, ini adalah selaku pengelola gaji PTK non-ASN di Provinsi Kepulauan Riau. Perlu diketahui bahwa untuk tenaga honorer PTK non-ASN di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2022 memang sudah diperpanjang kontraknya. Jadi memang tidak ada pemutusan kontrak sejak awal tahun. Dan anggaran di Kepri ini sudah dipatok untuk 12 bulan ya Bapak Ibu. Namun nanti akan diputus saat rekan-rekan ini sudah menerima SK untuk penetapan NIP3K-nya. Oleh karena itu di sini informasi ditanyakan apakah rekan-rekan ini masih menerima gaji THR untuk status PTK non-ASN. Nah, di sini dijawab Bapak Ibu, wassalamualaikum, terima Pak. Nah, ini singkat sekali jawabannya. Namun jawaban yang singkat ini sangat melegakan. Alhamdulillah, terima kasih informasinya. Sama-sama Bapak. Insya Allah dalam minggu-minggu ini ya Pak. Ya Pak, besok saya buatkan SPM di keuangan terus ke BPKAD. Ya, ini bagian keuangan. Nah, informasi ini memberikan kabar baik bagi rekan-rekan honorer tentu saja yang berstatus PTK non-ASN di beberapa daerah, meskipun belum mendapatkan THR dari status P3K, karena sepertinya memang penetapan NP3K yang masih berlangsung dan pemberian SK yang belum dilakukan,
membuat rekan-rekan P3K non-ASN ataupun yang sekarang berstatus P3K menjadi gundah saat rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos P3K ini di beberapa daerah status mereka sebagai PTK non-ASN ataupun honor daerah sudah tidak diperpanjangkan lagi. Nah, tentu saja kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Kepri ini juga merujuk pada surat edaran yang sudah disampaikan dari Mendagri terkait pembayaran THR untuk rekan-rekan yang berstatus honorer. Ya, semoga saja rekan-rekan honorer yang berada di daerah lain juga merasakan hal yang sama, mendapatkan THR dari status PTK non-ASN. Demikian informasi singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.